一言で全てが分かった。一箇所満たした空と君の姿、レンズ越しに。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi, Randy, di channel Randy Elinwan. Dan ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih semangat untuk menjalani hari Jumat ini. Dan by the way, kita ketemu lagi di hari Jumat. Dan hari Jumat ini aku akan membacakan kisah horor berjudul Bisikan Iblis yang ditulis oleh Simple Man. Dan aku dapat dari aplikasi ini, dan aku bakal kasih link download aplikasi ini di kolom deskripsi. Dan langsung aja kita masuk ke kisah horor yang akan aku bacakan. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru join, selamat datang. Dan buat kalian yang belum join, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Dan let's go, langsung kita masuk ke dalam videonya. Dan ya, sekarang aku udah ada di dalam aplikasinya, dan di sini ada banyak banget ceritanya yang bisa kalian pilih. Dan kali ini aku akan membacakan yang berjudul Bisikan Iblis. Dan mari kita klik dan buka, dan aku bacakan. Hari ini aku akan membaca part 1-nya dan part 2-nya minggu depan, dan selanjutnya sampai part 6. Dan langsung aja, let's go. Cerita ini berjudul Bisikan Iblis yang ditulis oleh Simple Man. Dan ini adalah part 1-nya, ada chapter-chapternya gitu. Dan judul chapternya yang kali ini adalah Nyawa yang Tergadaikan Keluarga Iblis. Mari kita baca. Malam ini gue mau cerita sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu teman gue waktu SMP. Sebuah cerita yang membuat bulu kuduk gue selalu merinding tiap kali mendengar detail dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Sebuah cerita yang akan membuat gue berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut Sirep Duyonto Hidup Namun Mati. Di sini gue akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi, teman SMP gue yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatarkan tahun awal 2000-an, cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang gak bisa gue katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya kita mulai. Di kie omahe sopo, gede bener. Di ini rumahnya siapa, kok besar sekali? Tanya teman gue, Randu. Seperti biasa, tiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagi gue untuk bersepeda berkeliling kampung. Dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman baik gue di SMP, Randu dan Riven, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampung gue. Sebenarnya, alasan teman gue menginap bukan sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampung gue, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari gue ceritain kepada mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depan gue ini. Iki umahe sing tak ceritake wingi, atau bahasa Indonesianya, ini rumah yang aku ceritakan kemarin, kataku. Sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini, rumah ini tak terurus, seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini. Gue sendiri selalu merinding tiap kali melewati jalanan ini. Terlebih lagi bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya, dan terlebih lagi setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah di sana-sini. Gue merasa di dalamnya seperti ada yang sedang mengamati gue dari sana. Apapun itu, aku merinding. Oh, iki toh, oleh mlebu ora iki, atau bahasa Indonesianya, oh ini toh, boleh kita masuk nggak nih? Hah? Gue menatap Randu yang baru aja turun dari sepedanya. Sementara Riven masih menimbang apakah dia mau senekat itu, apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berdiri dari pagar besi yang berkarat terbuka. Ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu di sana sini, di mana durinya harus dihindari. Dan by the way, ini ada gambarnya. Seolah gue tahu kelakuan teman gue Randu yang memang sudah penasaran sejak awal gue ceritain cerita ini. Maka gue pun terpaksa mengikuti. Riven pun mau tak mau juga harus ikut.
Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya masih tampak bagus meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. "Isok dibuka gaiki." "Bisa dibuka enggak ini?" kata Randu. "Ojok," atau bahasa Indonesianya "jangan," kata gue khawatir. Gue udah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumahnya saja. Namun realitanya malah kita masuk sampai di teras. Dasar Randu kebangetan, dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau, gue dan Riven pun mengikutinya. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rerumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami, gue terpukau melihat jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah, berharap gak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah kami sampai di pintu belakang dengan pemandangan yang gak kalah tak karuan seperti di teras depan. Bau amis dan pesing tercium di sana sini. Beberapa kali gue menahan penciuman hidung gue. Di lain hal, Riven hanya diam memandang ke sana kemari, nyalinya menciut, manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. "Iku to ayunan sing mok ceritake, itukah ayunan yang kamu ceritakan?" Randu pun menatap ayunan itu. Kami bertiga tampak tegang karena gue pernah mendengar bahwa setiap malam hari ayunan itu selalu berayun sendiri, meninggalkan suara berdencit dari besi yang sudah lama tidak dilumasi. Namun hari ini tampaknya semua baik-baik saja. Toh itu hanya cerita dari warga kampung. Randu yang pertama mencoba membuka pintu. Sesaat gue dibuat mengangah karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. "Iso dibuka toh?" "Bisa dibuka loh rupanya," kata Randu yang entah begitu antusias. "Melebu yuk, masuk yuk." Gue berpikir mungkin benar kata beberapa pemuda kampung gue. Banyak yang bilang semenjak kosong, rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menenggak miras. Namun gak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Gue terdiam lama sampai Randu menarik tangan gue, sementara Riven mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni, pikir gue, hal yang pertama gue rasain saat melihat bagian dalam rumah adalah dinding. Hawanya benar-benar berbeda. Gue melihat di tembok kiri kanan penuh dengan coretan vandalisme. Kadang gue miris melihatnya. Namun bila gue lihat lagi coretan-coretan itu, gue merasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat gue tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuh gue. Tulisan itu dicoret dengan cat berwarna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Tulisan tersebut bertuliskan keluarga iblis. Gelap, pesing, dan dingin. Semuanya begitu terasa. Terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi ke rumah itu. "Ojo adoh-adoh rek, jangan jauh-jauh teman," kata Riven. Gue baru sadar kalau sedari tadi Riven tampak tertarik, begitu bertentangan dengan nyalinya yang gak seberapa. Randu masih menyusuri rumah itu, sangat-sangat antusias. Dia melihat ke sana kemari dan itu mengganggu gue, sangat mengganggu. Sepertinya gue tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukannya, sebuah tangga ke lantai 2 rumah ini. "Ayo goleki kamare sak dia. Ayo cari kamarnya Mbak Dia." Gue merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu, seolah ada angin dingin berhembus di belakangku. "Hus, ojo ngomong ngawur kowe yo. Hus, jangan ngomong sembarangan kamu ya," kata gue menekan. Randu tampak paham ucapan gue. Dia menyesal, namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2 kondisinya tidak banyak yang berubah dari lantai 1. Perabotan yang rusak di sana sini dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca. Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuat gue tahu dari mana saja pemandangan jendela itu tertuju ke arah luar. Ketika asik melihat-lihat bagian kamar per kamar, gue berhenti di salah satu kamar. Sebuah kamar yang gak asing di mata gue. Gue mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar.
ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak otak gue memutar ulang semua pengalaman gue selama ini. Ketika melewati rumah ini, kamar ini adalah kamar di mana gue pernah melihat sosok seperti berwujud namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Dan ini ada gambarnya seperti kakek-kakek tua atau apapun itu. Intinya seperti ini gambarnya. Seketika itu juga leher gue merasakannya. Kamar ini suasananya lain dari kamar lain. Dan ketika gue berbalik mau meninggalkan kamar ini, gue terkejut dengan kehadiran Riven yang menatap gue tampak tenang. Iki kamar Sak Diah, ini kamarnya Kak Diah. Gue menatap Riven, menyempitkan mata seolah mendengar ucapan menduga-duga, namun membuat gue seolah setuju dengan ucapannya. Kerosok gak? Berasa gak? Kata Riven, tangannya menyentuh dinding kamar. Kerosok opo? Berasa apa? Areke Jeko kene loh. Anaknya masih tinggal di sini loh. Di tengah-tengah perbincangan gue sama Riven, gue merasa perasaan gue semakin gak nyaman. Pembahasan ini membuat gue dibuat semakin takut, dan parahnya yang membuat gue lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan gak tahu seluk-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu dari gue yang tinggal di lingkungan ini. Lamunan gue buyar waktu gue dengar suara langkah kaki berlari sangat keras dan diikuti suara Randu berteriak. Sontak gue ikut lari mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah gue dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga berlari dengan wajah panik sekali. Lau potoh, kenapa? Wes ayo mentusek, gak aman tempat iki. Sudah ayo keluar lagi, tempat ini gak aman. Kami berdua berlari keluar dari pintu belakang, menyusuri rumput liar halaman rumah, dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana gue terdiam saat melihat Riven sudah berdiri di sana, menunggu di atas sepeda. Dan ini ada kata-kata kasar aku gak akan sebutkan. Mosok aku ditinggal ijen nang kene, masa aku ditinggal sendirian di sini? Gue tertegun mendengar ucapan Riven untuk sementara. Sebelum gue melihat rumah itu lagi dari jauh. Lah opo kowe mlayu koyo ngono? Ngapain kamu berlari seperti itu? Kata gue berusaha mengalihkan perhatian menatap Randu. Go kamar pojok, go kamar pojok, ono jelangkunge. Di kamar paling ujung ada yang baru saja bermain jelangkung. Pagi itu kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki. Dimulai dari sosok yang menyerupai Riven sampai jelangkung di kamar ujung. Apapun itu, sekarang gue tahu di mana kamar Sak Diah berada. Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini. Mulai dari sini kita masuk ke peristiwa 4 tahun yang lalu di mana semuanya bermula. Dan ya segitu dulu cerita part 1 kisah dengan judul Bisikan Iblis kali ini. Dan sampai jumpa di minggu depan Jumat selanjutnya. Dan Jumat selanjutnya aku akan membacakan part 2-nya. Dan sampai jumpa ya Jumat depan di part selanjutnya. Bye bye, see you next time. Dan buat kalian yang baru join, selamat datang. Dan buat kalian yang belum join, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Dan bye bye, see you next time. 今君ここに道でくようか